Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Nah, Alhamdulillah pecinta Radio Kita FM dan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita, yang telah mengkaruniakan kepada kita semuanya begitu banyak limpahan nikmat hingga detik ini, hingga saat ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita mengenai tahsinul Quran, khususnya kita dalam pembahasan Manzumatu Al-Jazariyah ini. Nah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Adapun untuk murojaah, mungkin pemirsa bisa melihat link sebelum atau di channel Radio Kita FM betul sebelumnya. Insyaallah bisa dilihat di sana ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan malam hari ini, yaitu di bait nomor 18, di mana ini akan menjadi pembahasan huruf-huruf yang keluar dari bagian yang keempat dari bagian makharijul huruf. Karena kita tahu bahwa makharijul huruf itu kan ada 17 tempat. Dibagi menjadi 5 bagian. 3 di antaranya sudah kita bahas, yaitu al-jauf, al-halqu, dan al-lisan. Tersisa asy-syafatan dan al-khayshum. Nah, di bait 18 ini kita akan membahas mengenai huruf yang keluar dari asy-syafatani. Ya, yaitu yang keluar dari 2 bibir. Asy-syafatu bimakna wahid. Ya, asy-syafatu artinya adalah 1 bibir. Adapun asy-syafatani atau asy-syafataini itu berarti menandakan 2 musanna, yaitu 2 ya. Nah, perhatikan di situ di bait nomor 18 Syekh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan wa mim batni syafah. Di sini kita mulai dari kata wa mim batni syafah ya. Wa mim batni syafah falfa ma'atrafi thanayal musyrifah. Nah, perlu difahami bersama bahwa bait nomor 18 ini membahas tentang huruf yang keluar dari bibir, dari 2 buah bibir atau dari bibir, di mana yang pertama itu tempat yang pertama untuk huruf fa. Nah, kalau kita lihat di buku di Matan Jazariyah, di situ tertulis fal fa bimakna harful fa yakhruju minasyafatani. Artinya adalah bahwa huruf fa merupakan huruf yang cara pengucapannya dia berada di kedua bibir. Nah, kedua bibirnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Lebih jelasnya, beliau mengatakan wa mim batnis syafah. Yaitu apa? Bibir kan ada bagian atas dan ada bagian bawah. Beliau mengatakan batnis syafah. Bibir bagian bawah yang dalam ya, kan bibir bawah itu kan ada yang bagian dalamnya. Nah, itu kata beliau ditempelkan atrafi thanayal musyrifah, ditempel dengan gigi seri atas. Nah, sehingga akan terucap di situ fa. Nah, biasanya teman-teman ini ada sebagian teman-teman ya, justru malah bibir ketemu bibir. Akhirnya pa. Nah, betul. Seharusnya bibir dengan gigi, bukan bibir dengan bibir. Kalau bibir dengan bibir yang terjadi pabi ayyi ahlanya. Fitnah jadinya. Nah, jadi fitnah. Ini bahaya gitu kan. Nah, jadi bukan pa, melainkan fa. Nah, itu jadi gigi seri atas itu ditempelkan ke bibir bawah bagian dalamnya ya, bagian dalam. Nah, nanti akan terasa di situ ada sifat yang selalu ada pada huruf fa, yaitu apa? Hams ya. Itu kan ada desisan. Nah, makanya kalau misalkan tidak ada desisan seperti itu, bisa dikatakan itu masih kurang sempurna. Ya, karena memang penempatannya atau peletakannya tidak sesuai. Sedangkan kita membahas makharijul huruf ini gunanya untuk menjelaskan huruf itu sendiri dengan cara
peletakannya, pengucapannya harus sesuai. Nah, jadi bait nomor 18 di situ beliau rahimahullah menjelaskan bahwa huruf yang pertama yang keluar dari bibir adalah huruf fa. Bagaimana cara pengucapannya? Dengan menempelkan bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas. Atau mungkin dengan gigi seri atas, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian perhatikan di situ beliau rahimahullah taala mengatakan di situ di bait berikutnya, yaitu bait nomor di situ beliau mengatakan di bait nomor 19, beliau mengatakan lisyafatainil wa'u ba'u mimu. Lisyafatainil wa'u ba'u mimu. Beliau mengatakan berikutnya jadi begini pemirsa, bahwa tempat atau ada berapa tempatkah ya yang keluar dari bibir? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama tadi diperuntukkan huruf apa? Fa. Nah, yang kedua adalah al-wa'u ba'u mimu, yaitu untuk huruf waw, untuk huruf ba, dan untuk huruf ma, mim. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada berapa tempat yang keluar dari bibir? Jawabannya dua. Ada berapa huruf yang keluar dari bibir? Jawabannya empat. Betul sekali. Nah, jadi bagian yang kedua atau tempat yang kedua yang keluar dari bibir adalah huruf waw, mim, dan ba. Akan tetapi para ulama membagi caranya, cara membacanya, kefiahnya. Para ulama mengatakan huruf waw keluar dari bibir dengan cara apa? Bindimami syafatain, dengan cara memonyongkan kedua bibir. Itu untuk huruf waw ya. Jadi huruf waw itu merupakan huruf apapun kondisinya, harokatnya, mau dia fathah, mau kasrah, mau dhammah, monyong itu tetap ada, berlaku bagi huruf waw di apapun kondisinya. Maka tadi disebutkan huruf waw keluar dari bibir, akan tapi cara membacanya seperti apa? Bindimami syafatain, dengan cara memonyongkan kedua bibir. Adapun untuk huruf mim dan huruf ba disebut oleh para ulama bintibaqis syafatain, dengan cara menyentuh bibir atas dan bibir bawah. Cukup disentuh ma, ba, ma, ba. Nah, itu yang betul. Nah, terkadang ada beberapa saudara kita yang berlebihan, atau bahasa tajwidnya itu namanya takalluf, dengan cara baca seperti ini. Seharusnya bahkan seperti ini, ba, ba, ba. Cukup menempelkan bibir atas dan bibir bawah. Tapi ada beberapa teman-teman yang mereka itu berlebihan dengan cara baca seperti ini, ba, ba. Jadi bibir itu seperti apa ya bahasa kita ya? Seperti masuk dulu. Nah, bukan seperti itu. Yang betul langsung ba, ba, bibir dengan bibir. Bukan kayak Nah, kalau kayak gitu kesulitan nantinya. Karena memang kita dapati ketika kita mengajari, ada daurah di sana mengenai tahsin ini, Manzum Al-Jazariyah, ada beberapa yang mereka itu mempraktekannya dengan cara memasukkan bibir ba, ba, ba. Nah, kalau seperti itu takaluf namanya, berlebihan. Dan nanti dampaknya apa? Cepat lelah juga kitanya. Yang betul adalah apa? Cukup ditempelkan bibir atas dengan bibir bawah saja. Ba, ma, ba, ma, seperti itu. Nah, itulah di bait nomor 18 dan 19 bagian yang pertama, itu membahas mengenai huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir atau disebut dengan makhraj asy-syafatan, yaitu di mana yang keluar dari dua bibir itu ada dua tempat untuk 4 huruf. Satu tempat untuk huruf fa, satu tempat berikutnya untuk huruf waw, mim, dan ba. Nah, yang terakhir adalah di bait nomor 19 bagian yang kedua, wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Ya, wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Dan kemudian terakhir adalah makhraj, yang terakhir adalah disebut dengan khayshum. Apa itu khayshum? Khayshum itu adalah sautun yakhruju minal anfi au minal khayshum, yaitu apa? Suara yang keluar dari hidung. Kalau al-jawf itu dari rongga mulut, pernafasan lewat mulut, ya. Adapun khayshum lewat hidung. Dan huruf yang dibacanya lewat hidung itu hanya huruf nun dan huruf mim saja. Nah, hakikatnya ini membahas tentang sifat, ya.
Jadi kita langsung lewatkan. Nah, alhamdulillah, jadi di bait 19 ini kita sudah menyelesaikan alhamdulillah tentang pembahasan makhorijul huruf. Ya, sehingga khulasahnya atau ringkasannya adalah bahwa makhorijul huruf merupakan pembahasan yang sangat penting sekali dipelajari. Sebab ia menjelaskan tentang bagaimana pengucapan huruf itu dengan jelas. Sebab bila mana kita keliru dalam masalah makhorijul huruf, ini akan sangat fatal sekali. Ya, seperti contohnya misalkan terjadinya perbedaan pengucapan huruf. Ini akan terjadi juga perbedaan makna yang akan dibacanya. Seperti contohnya Al-Alamin, Rabbil Alamin, Rabb sang penguasa alam. Tapi kalau kita rubah menjadi Rabbil Alamin, ya karena makhrajnya itu dia keliru, makanya maknanya apa? Rabb yang maha penyakit. Nah, sehingga ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Sehingga memang kesalahan makhorijul huruf ini kesalahan yang harus kita hati-hati di dalamnya. Karena bisa merubah makna. Ya, seperti tadi. Contohnya lagi yang lain. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Biasa kita dengar di khutbatul hajjah ya, atau biasa di khutbah Jumat ya, yang di innalhamdulillah itu namanya khutbatul hajjah. Nah, di situ biasanya ada di mana khatib mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, pakai shin ya. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kita. Tapi ada beberapa yang membacanya wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Kita meminta perlindungan dari Allah agar tidak bahagia. Nah, jadi merupakan keliruan yang fatal. Ketika huruf itu diucapkan tidak sesuai dengan tempatnya, yang terjadi apa? Akan berbeda juga maknanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pembahasan makhorijul huruf ini pembahasan mengenai bagaimana kita mengucapkan huruf sesuai dengan tempatnya, sehingga pengucapannya betul dan benar. Nah, pembahasan ini adalah bahwa kita mengambil pendapat yang banyak diambil. Bahwa tempat-tempat huruf hijaiyah itu ada 17 tempat. Nah, 17 tempat ini dibagi menjadi 5 bagian tadi. Ada yang keluar dari al-jawf, ada yang keluar dari al-halqu, ada yang keluar dari al-lisan, ada yang keluar dari asyafatan, dan ada yang keluar dari al-khayshum. Tadi disebutkan 17 tempat ya. Dari al-jawf 1 tempat. Dari al-halqu 3 tempat. Dari al-lisan 10 tempat. Dari asyafatan 2 tempat tadi ya. Dan dari al-khayshum 1. Sehingga kalau ditotalkan 1 tambah 3 4, tambah 10 14, tambah 2 16, tambah 1 ini 17. Nah, 5 bagian ini hakikatnya untuk merinci saja dari 17 tadi. Karena kalau kita hafalkan 17 itu sepertinya terlalu banyak. Maka dibagi menjadi 5 bagian tadi. Ya. Nah, jadi ada huruf yang dia itu keluar dari al-jawf, yaitu rongga mulut. Di mana dalam membacanya itu kita nggak boleh keluar hidung. Seperti contohnya huruf mat. Huruf mat itu keluar dari al-jawf, rongga mulut. Sehingga nggak boleh kita membacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan khayshum, hidung. Sedangkan huruf mat itu keluar dari apa? Rongga mulut. Jadi nggak boleh ada suara mindengnya. Maka dibaca apa? Rabbil alamin. Tidak ada unsur situ hidungnya. Ketika ditutup nggak ngaruh gitu. Betul. Nah, cara mengetahui benar tidaknya yaitu pegang hidung. Kalau masih ada getaran berarti masih ada hidungnya. Bukan, maksudnya masih keliru. Masih hidung sih insya Allah masih ada. Masih melibatkan hidung. Betul. Ya kalau salah ya. Gitu ya. Kalau masih ada getaran berarti dia masih di situ keluarnya keliru. Masih kurang sempurna. Karena apa? Pengucapan huruf mat itu keluar dari pernafasan mulut. Makanya kalau kita pegang hidung, kita nafas lewat mulut masih bisa ya. Masih bisa menggunakan nafas gitu. Nah, jadi gitu pemirsa, tidak boleh kita membaca huruf mat dengan mengeluarkan lewat hidung. Ini biasa terjadi bacaan yang sengau. Nah, ini harus dihindari. Karena memang dari sisi kaidah ini menyelisihi. Ya, itu yang pertama. Kemudian al-halqu, huruf yang keluar dari tenggorokan. Itu ada 3 tempat untuk 6 huruf. Ya, atau disebut dengan huruf-huruf idhar. Makanya idhar itu kan nun mati ketemu 6 huruf kan. Nah, semua huruf idhar itu makhrajnya berada di tenggorokan. Makanya disebut dengan istilah idhar halqi. Ya. Karena memang semua huruf idhar keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha,
ain, ha, ghain, kha. Nah, 6 huruf itu keluar dari tenggorokan. Maka kita harus hati-hati dalam pengucapannya. Jangan sampai huruf hamzah tadi misalkan atau huruf ain. Ain itu kan keluar dari tengah tenggorokan. Jangan sampai dia dikeluarkan lewat bagian paling bawah tenggorokan menyerupai hamzah. Makanya seperti tadi contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu kan ain. Dan penempatannya di tengah-tengah tenggorokan. Kita kerasa seperti ketarik tenggorokannya. Karena untuk menyesuaikan letak dia agar pengucapannya itu benar. Tapi kalau kita enggak tidak meletakkan sesuai, maka yang terjadi apa? Akan menyerupai huruf yang lainnya. Contoh tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena dia tidak ada tekanan. Nah, sedangkan hamzah kan di bawahnya. Kalau ain di atasnya. Nah, jadi bedakan di situ. Sehingga hati-hati. Dan juga terkadang ada huruf ha dan ha. Jangan sampai dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi yang betul bismillahirrahmanirrahim. Ha, 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 ha. Nah, itu dibedakan. Makanya hati-hati dengan huruf yang seperti sama gitu, seperti serupa. Nah, jadi hati-hati hal-hal semacam ini, yaitu bacaan yang keliru. Dan kemudian yang ketiga al-lisan. Huruf yang keluar dari mana? Yang keluar dari lidah. Itu ada 10 tempat untuk 18 huruf. Ya, untuk 18 huruf. Itu banyak. Makanya para ulama mengatakan agar kita lebih fokus juga mengenai huruf yang keluar dari lidah. Karena memang banyak yang keluar dari lidah. Kemudian yang keempat adalah asyafatan. Tadi ada 2 tempat untuk 4 huruf. Ya. Kemudian al-khayshum itu tidak ada. Itu cuman pembahasan mengenai sifat nanti insyaallah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ditotalkan semuanya ada 17 makharijul huruf, tempat-tempat huruf hijaiyah. Dan ada 29 huruf hijaiyah. Seperti itu. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita pahami bersama ya. Sebab Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan mengapa kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenai makharijul huruf. Beliau mengatakan di bab muqaddimahnya. Nah, kalau pemirsa ingin lihat, mungkin bisa melihat di bab muqaddimah di sana ya. Insyaallah ada pembahasan bab muqaddimah. Di sana kita sudah menjelaskan bahwa Al-Imam Ibnul Jazari menjelaskan dalam kitabnya, beliau mengatakan idz wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu. Beliau mengatakan sungguh diwajibkan bagi kita ya untuk terlebih dahulu mempelajari beberapa hal untuk sebelum membaca Quran. Dan yang beliau sebutkan yang pertama adalah makharijal hurufi was sifati. Hendaklah seorang ingin membaca Quran mempelajari juga yang pembahasan mengenai makharijul huruf dan sifat huruf. Apa sih esensi atau tujuan mengapa beliau itu memerintahkan untuk mempelajari 2 hal ini dulu? Beliau mengatakan liyalfidhu bi afsahil lughati. Karena dengan kita mempelajari keduanya bi afsahil lughat, bacaan kita lebih fasih lagi nantinya. Karena pengucapan hurufnya sudah jelas. Nah, sebab di antara kita terkadang hanya terfokuskan dalam masalah hukum-hukum dasar. Nun mati, tanwin, mat, dan yang lainnya. Padahal ada yang jauh lebih penting dari itu. Yang disebut dengan makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Semuanya penting. Ya, dan para ulama memang mengurutkan terlebih dahulu yang awal adalah makharijul huruf terlebih dahulu. Karena memang itu membahas tentang bagaimana huruf itu diucapkan dengan jelas. Sebab kalau tidak jelas akan menyerupai huruf yang lain dan nanti juga akan terjadi perbedaan makna. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab baru, yaitu bab mengenai babus sifatil hurufi, yaitu bab tentang sifat huruf. Kalau makharijul huruf itu membahas tentang tempatnya, kalau sifatul huruf kita akan membahas sifat-sifat hurufnya apa. Karena seperti manusia terkadang ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang dia cepat-cepat, ada yang lambat. Begitu pula dengan huruf. Dia memiliki sifat yang harus kita ketahui. Makanya para ulama mengatakan makhraj dan sifat itu seperti halnya Al-Quran dan Sunnah yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling muta'allaqan. Ya ta'allaq. Yaitu keduanya saling berkaitan sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, itu makanya insya Allah nanti kita akan membahas bab berikutnya, yaitu babu sifatil hurufi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan
dan pastinya memberikan kita kemudahan untuk bisa mempelajari tahsin Quran ini dengan baik dan diberikan kesabaran di atasnya. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Masya Allah. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di frekuensi 94,3 MHz Radio Kita FM, meniti ilmu menata hati. Masih di program acara Kalam Kajian Live malam hari bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya, Hafizahullah Ta'ala. Dan kita memasuki sesi yang kedua. Ya, untuk sesi yang kedua ini, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa kami mengajak Anda untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda. Silakan Anda bisa membaca Quran Surat Al-Ghoshiyah ya, yang diperdengarkan melalui voice note WhatsApp di 0852 10943943 ya. Dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Surat Al-Ghoshiyah dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Untuk Anda yang ingin membaca atau memperdengarkan bacaan Quran Anda melalui telepon, silakan Anda bisa hubungi kami di 0231488281 dari ayat yang ke-15 ya, yaitu wa namariqu masfufah ya. Baik, sementara itu kami akan mengajak Anda untuk memperdengarkan atau mengetahui ya, hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Buruj ya. Ustadz Fauzi akan mengawali dari ayat yang ke-12 ya. Baik, tafadhol Ustaz, surat Al-Buruj ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, pecinta Radio Kita FM dan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, insya Allah di sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di surah Al-Buruj, dan kita akan memulai di ayat yang 12, nomor 12 ya. Perhatikan di situ, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batasya rabbika lasyadid. Perhatikan di ayat nomor 12. Di situ ada inna. Di situ ada gunnah ya. Inna ada gunnah, dan gunnah di situ adalah merupakan gunnah yang sangat kuat, yaitu adanya nun bertasydid, sehingga kita langsung membaca masukkan ke huruf nun. Jangan sampai tamtita, jangan sampai membaca in, jadi seakan-akan ada huruf ya. In. Jadi seperti ada ya, itu namanya tamtid atau tawallud. Melahirkan satu huruf gitu loh. Harusnya langsung inna, bukan inna. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, jadi itu hati-hati. Kayak ada pihak lain gitu. Betul. Betul sekali. Jadi harus hati-hati ya. Nah, jangan sampai ada huruf ya-nya atau seperti ada huruf yang baru. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada qalqalah, batosha. Akan tetapi kita ketahui bersama, jika ditanyakan ada suatu pertanyaan misalkan ya, apakah semua huruf qalqalah itu tipis? Maka jawabannya tidak. Karena ada huruf qalqalah yang tebal. Di antaranya huruf ta ini. Maka jangan kita membacanya inna bata syarab, bata, bukan bata. Kalau bata ya tipis ta-nya. Ya. Pantulannya sudah betul, tapi tipis itu. Harusnya batosha. Dan ingat, jangan dibaca monyong. Inna batosha rab. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh ya. Tapi apa yang kami pelajari dari guru-guru kami, mereka tidak memonyongkan kedua bibir, dikarenakan huruf ta itu merupakan huruf yang keluar dari lidah, sehingga tidak ada hubungannya dengan bibir. Nah, jadi jangan batosha, jangan. Yang betul bato. Ujung lidah itu naik ke gusi, pangkal lidah naik ke atas. Nah, jadi depan itu fungsinya menjelaskan makhraj huruf ta-nya, belakang fungsinya untuk menebalkan ta-nya.
Oke. Seperti itu. Berarti untuk menebalkan huruf to itu tidak mesti Belakang. monyong ya. Betul, tidak mesti monyong, Tidak tapi mesti dengan cara monyong. menaikkan pangkal lidah atau lidah bagian belakang itu. Oke, karena Batosha. istilahnya itu ya, Betul. menaikkan lidahnya itu ya. Istilah mengangkat sendiri ya. kan artinya adalah irtifa'ul lisan ilal hanakil a'la. Oke. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Oke. Jadi enggak kan, karena ada beberapa yang mengatakan monyong aja biar tebal. Tidak. Oke. Justru tebalnya monyong itu merupakan masuk dalam kategori takaluf juga nantinya. Khawatirnya terjadi takaluf. Berlebihan ya. Betul. Jadinya. Dan to termasuk huruf yang terangkat lidahnya. Betul. Nah, Oke. jadi hati-hati di situ dalam membacanya. Yang betul inna batosha seperti itu. Kemudian rabbika lasyadid. Nah, di situ ada mad'arid lis-sukun, yaitu did. Yaitu adanya mat tabi'i setelahnya huruf yang mati karena waqaf. Itu kan aslinya kan lasyadidun. Ya kan? Lasyadidun. Tapi karena berhenti maka huruf terakhir harus disukunkan. Maka ketika ada huruf mat setelahnya huruf yang disukunkan karena berhenti, maka disebut dengan mad arid lis-sukun. Nah, maka dibaca panjang. Ya. Inna batasha rabbika lasyadid. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Perhatikan di situ ada 2 H. Nah, apabila ada perjumpaan 2 huruf yang sama, maka namanya mutamathilain. Ya. Nah, kalau kedua-duanya berharokat, itu namanya idgham mutamathilain kabir. Ya. Jadi kalau dalam riwayat lain itu dibaca innahu lasyadid gitu loh. Atau mesukunkan huruf pertama. Seperti contohnya alam tara kaifa fa'ala. Itu dalam riwayat yang lain itu dibacanya alam tara kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. Itu dalam riwayat yang lain. Ya, itu namanya mutamathilain kabir. Itu. Nah, jadi hati-hati di situ ada 2 H. Innahu huwa. Nah, jadi hati-hati pemirsa, di situ ada 2 H. Jadi kita jangan sampai meleburkan pengucapan di antara H tadi. Berikutnya yubdi'u ada ba qalqalah juga. Jangan dibaca innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Mana pantulan banyak? Jadi dipantulkan. Kemudian berikutnya di ayat 14 wa huwal ghafurul wadud. Nah, perhatikan di situ wa huwal ghafur. Di situ ada lam mati. Wa huwal dialirkan lamnya. Ghafurul lam juga. Jadi hati-hati, terkadang itu di antara teman-teman itu terkadang ada yang terlalu cepat dalam mengalirkan huruf lam mati. Padahal dia memiliki sifat namanya tawassuta, mengalir dengan aliran yang sedang. Sehingga dibaca wa huwal ghafurul wadud. Seperti itu. Kemudian berikutnya Dzul arsyil majid. Perhatikan di situ ada dzu. Itu huruf dzal. Dan huruf dzal itu merupakan huruf yang keluar dari ujung lidah yang diapit atau yang ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Jadi dibacanya dzu, bukan dul. Kalau dul itu dal. Ya, ini yang betul dzul, ya. Sehingga dijelaskan. Berikutnya ada arsy. Di situ ada ra mati. Ra-nya digetarkan disertai aliran yang sedang. Jadi jangan dibaca dzul arsyil majid, jangan. Yang betul dzul arsyil majid, arsyil majid. Ra-nya tetap getarannya ada, tawasudnya tetap ada alirannya. Jadi di situ. Kemudian arsy, huruf shin, bukan huruf sin. Jadi jangan dibaca dzul arsil, bukan. Yang betul dzul arsyil majid.
Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya dari ayat 12 hingga 15. Jadi di ayat 12 hingga 15 ini kita harus hati-hati dalam masalah gunnah tadi, kemudian juga masalah qalqalah. Karena banyak huruf yang memantul, ya. Kemudian juga hati-hati huruf yang sama. Seperti tadi contohnya innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, jadi ada dua H. Sehingga harus dijelaskan makhraj dan sifat di kedua huruf tadi. Ya, walaupun sama tetap makhraj sifatnya harus dijelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, itu saja mungkin. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan ya hukum-hukum tajwid yang tadi telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Quran surat Al-Buruj ya yang tadi diawali dari ayat yang ke-12 ya. Jazakallahu khairan Ustaz, dan insyaallah kita akan hadirkan ya pemutaran bacaan Quran yang telah dikirimkan melalui WhatsApp di nomor kami 0852 10 943 943 ya. Kita akan hadirkan sambil juga mengajak Anda untuk berinteraktif ya. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan bisa di 0231 ya, 0231 488 281. Baik, kita akan Di Zoom dulu mungkin. Iya. Yang di Zoom dulu. Yang di Zoom Barangkali. boleh ya, silakan untuk Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan siapa? Di mana ini? Dengan Dil di Cilengsi. Dil. Dengan di Cilengsi. Iya. Iya. Ya, silakan Bapak. Surat Al-Ghasyiyah ya, Ustaz. Al-Ghasyiyah, iya, ayat 15 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Nah, Ustaz. Nah, Insyaallah. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, bagus bacaannya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi hati-hati di ayat nomor 16 di situ wazarabiyyu mabthuthah. Nah, di situ ada ya tasydid ya. Nah, ya tasydid di situ maka kita harus fihin nabru. Di situ ada hentakan yang harus kita perhatikan untuk huruf ya. Wazarabiyyu mabthuthah. Nah, itu yang pertama, hati-hati di situ. Sama kemudian untuk masalah bacaan kaifa. Itu sedikit aja ini jelaskan vokal i-nya. Jadi jangan kayak kaifa, melainkan kaifa. Berarti ininya sedikit ke bawahin lagi, karena memang sebagaimana perkataan dari Al-Imam Ahmad At-Tayyibi rahimahullah, beliau pernah mengatakan wadhun khifadin bin khifadil lil fami, yaitu di mana ketika pengucapan huruf yang harokatnya kasrah dengan menurunkan rahang, menjelaskan vokal i dalam pengucapan kasrahnya itu.
Dan kemudian yang terakhir, sedikit diberikan ketebalan lagi mengenai huruf ta yang kasrah. Ingat bahwa huruf yang isti'la itu adalah huruf yang tafkhimu fi jami ahwal, yaitu tufakham fi jami ahwal, yaitu dibaca tebal di semua kondisi. Jadi mau dia fathah, mau dia dhamma, mau dia kasrah, dibaca tebal. Terkhusus ta ini kan sifatnya isti'la dan juga itbaq ya. Maka dijelaskan. Itu tadi ada di ayat nomor 20. Ya, di situ wa ilal ardi kaifa suti. Suti. Jadi jangan suti. Kalau suti itu seperti masih tipis. Jadi harus dijelaskan lagi ketebalannya sutihat. Sutihat. Nah, mungkin itu saja yang harus diperhatikan. Secara keumuman, Masya Allah sudah bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair. nah, wa fiik, insyaallah. Jazakallahu khairan ya. Terima kasih tadi buat Pak Dil di Cilengsi ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah berinteraktif dengan kami ya. Dan dipersilahkan kembali buat teman-teman yang bergabung melalui layanan Zoom atau melalui telepon ya, bisa hubungi kami di 0231 488 281 ya. Sementara itu kita akan putarkan terlebih dahulu untuk yang masuk melalui WhatsApp ya di kesempatan malam hari ini. Ada dari pendengar kita yang sudah mengirimkan bacaan Qur'annya berikut ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariku masfufa wa dharabiyu mabsusa. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Kedengaran tadi? Ya, kedengaran, Masya Allah. Ya, nah, Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, bagus bacanya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan tadi di huruf shin, ya. A'udzu billahi minasyaitani. Ya, jadi tadi suara kecil ya. Ya, Cuman kedengaran, ya, itu shinnya kurang disebarkan, kurang tersebar karena shin ini memiliki sifat namanya adalah tafashi, ya. Oke. Sebagaimana Imam Jazari mengatakan tafashi bimana intisyarus saut, menyebarnya udara. Nah, jadi dibaca jelas. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, minasyaitoni itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah tadi wazarabiyyu mabthutsah. Itu di huruf za. Za, ya, hati-hati, ini rawan sekali antara huruf fa, huruf za. Ada yang baca idza juljilatil ardu jiljah. Za-nya jadi jim. Ya, jangan seperti itu ya. Tidak ada toleransi dalam pengucapan huruf gitu ya. Karena tadi ketika hurufnya berbeda pengucapan, khawatir sekali nanti maknanya akan berbeda. Makanya kadang juga apa namanya, intinya za itu jangan ji jadinya. Harusnya zi jadi ji gitu kan. Nah, itu. Jadi padahal gampang ya bedainnya ya, bisa. Mudah, Za, cuman zu. mungkin terbiasanya seperti itu. Iya. Pengucapannya. Nah, jadi Jangan hati-hati. dibiasain ya. Iya, intinya jangan dibiasakan. Ya. Nah, jadi intinya jangan istiqomah di atas kesalahan. Oh iya, nanti kalau kesalahannya berulang-ulang itu nanti bisa tidak termaafkan. Ya, jadi hati-hati tadi di huruf za.
Itu seperti kalau di huruf Indonesia itu Z ya, Z itu. Z. Wazara, 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 wazara. Jadi bukan wajah, melainkan wazara, seperti itu. Berikutnya adalah ardi, wa ilal ardi, ardi. Nah, huruf dodnya itu. Bedakan antara ardi sama ardi. Kalau ardi bumi, kalau ardi tetangga. Ya. Jadi jangan ardi. Bukan dal, melainkan dod. Ardi, di. Nah, itu seperti itu ya. Berarti jadi harus tebal juga Ustaz, ya? Tetap Meskipun iya. dalam keadaan kasroh ya. Kenapa dibaca seperti itu? Karena sifatnya selain isti'la itbaq juga. Itbaq itu berarti lebih tebal dari isti'la. Berarti ada huruf isti'la yang tidak masuk itbaq. Di antara lain qaf, kha sama ghain. Makanya qaf itu kalau kasroh nggak boleh dibaca qi. Karena bukan itbaq. Yang kayak itu yang itbaq saja. Kayak si, di, ti, zi. Sudah. Itu enggak. Itu boleh. Itu itbaq. Itu justru itbaq. Kayak qaf malah bukan itbaq. Dia cuma isti'la. Tebal ketika fathah dhammah. Oh, jadi ketebalannya bertingkat juga. Betul, ya? bertingkat juga. Tetap semuanya bertingkat-tingkat gitu loh. Biar rata. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati dalam masalah ardi, di. Nah, itu. Jadi dia tetap ada ketebalannya. Kemudian berikutnya tadi yang terakhir akbar. Nah, tadi huruf kafnya ya, itu seperti ak. Tadi itu seperti bukan seperti ak kayak qaf. Nah, harus dijelaskan ak. Nah, itu. Jadi hati-hati dalam pengucapan agar huruf itu dibaca dengan jelas ya. Mungkin itu saja. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin tadi di ayat yang terakhir inna alaina hisabahum kayak ha sama ha gitu. Kayak nggak bisa dibedain tuh Ustaz. Kedengarannya kayak hisabahum. Harusnya pakai hi. Pakai hi ya. Pakai ha, betul. Nah, masyaallah barak. Ya, Ustaz, jazakumullah khairan atas koreksinya. Demikian ya tadi, terima kasih atas interaktifnya ya, barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa memperbaiki bacaan Quran kita ya, teman-teman pecinta Radio Kita FM dan TV Sunnah. Nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Ustaz, jazakumullah khairan ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, sehat selalu dan insyaallah kita akan lanjutkan di matan selanjutnya pertemuan berikutnya ya. Bab sifatul huruf. Ya, insyaallah taala. Kita akan mengikuti pembahasan lanjutnya di hari Kamis malam Jumat pekan yang akan datang di jam yang sama. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita terus belajar dan memperbaiki bacaan Quran kita ya. Ikuti juga link Zoom yang disebarkan melalui akun sosial media kami ya, teman-teman pecinta Radio Kita FM. Jadi teman-teman bisa juga bergabung secara langsung via Zoom di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pecinta Radio Kita FM dan TV Sunnah. Saya Hafid, Ustadz Fauzi, Abu Fasya dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.